Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan pertemuan kita yang keempat dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih jelas tentang new normal. Ustazah yakin istilah ini akhir-akhir ini tidak asing di telinga kalian. Namun, sebelum masuk ke inti materi, Ustazah akan menginformasikan tentang layanan bimbingan dan konseling yang dapat diikuti oleh anak-anak maupun orang tua. Berikut kontak person dari Ustazah. Silahkan dicatat dan dipilih kontak person yang menurut kalian nyaman untuk berkomunikasi dengan Ustazah. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian rasakan selama pembelajaran jarak jauh ini. Ya, kita mulai dengan melihat kondisi kita saat ini. Inilah kita yang berusaha untuk menghindari keberadaan dari corona. Sejak pemerintah mengumumkan adanya corona di Indonesia, muncul beberapa istilah baru. Salah satunya adalah stay at home atau tetap berada di rumah. Keputusan ini diambil agar kita lebih aman dari jangkauan corona. Keputusan pemerintah untuk kita tetap berada di rumah atau stay at home memberi beberapa dampak. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Kita tahu beberapa tempat wisata, beberapa tempat umum sengaja ditutup untuk mengurangi persebaran dari corona sendiri. Akhirnya, angka perekonomian di Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis. Agar pertumbuhan ekonomi tidak menurun lagi, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan keputusan tentang new normal. Ustazah hari ini yakin beberapa di antara kalian atau bahkan semua di antara kalian sudah mendengar dari istilah new normal ini sendiri. Namun, Ustazah tidak yakin di antara kalian mengerti apa itu new normal. Berikut penjelasannya. New normal sendiri itu merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Artinya, beberapa tempat umum sudah dibuka untuk melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Tetapi harus ada sesuatu patokan-patokan atau yang disebut dengan protokol yang perlu dipatuhi oleh masyarakat umum agar terjadinya penularan COVID-19 dapat diminimalisir. Kemudian sampai kapan ya kejadian new normal ini terjadi? Tentunya sampai ditemukannya vaksin COVID-19. Namun, harus juga dibuktikan dengan adanya data menurunnya angka pasien dari COVID-19. Loh, kapan Ustazah? Kita juga tidak tahu. Maka dari itu, kita tetap mematuhi protokol kesehatan ya. Adapun yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan new normal adalah yang pertama, harus melakukan cuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dan menggunakan sabun. Setelah itu, tangan harus dikeringkan dengan menggunakan tisu atau lap. Kemudian, jangan lupa menggunakan masker. Menggunakan masker yang betul adalah dari pangkal hidung sampai dengan dagu. Hindari berada di kerumunan dan jaga jarak dengan orang yang ada di sekitarnya. Kemudian, ketika antri, carilah antrian dalam jumlah yang kecil
dan disarankan untuk melakukan pembelanjaan secara online. Jangan lupa, kita juga harus berolahraga. Kemudian, untuk penggunaan transportasi umum, hindari memilih tempat-tempat atau waktu-waktu di mana banyak orang, terutama pada waktu jam kerja. Sehingga ketika kita akan melakukan perjalanan dan menggunakan fasilitas kendaraan umum, silakan pilih waktu lebih pagi. Jangan lupa, pilih makanan yang sehat dan hindari untuk bertukar alat makan, seperti sumpit, piring, atau gelas. Dan yang terakhir, seperti yang sudah kita laksanakan dari bulan Maret, pekerjaan sebaiknya dilakukan dari rumah saja. Hal-hal yang dijelaskan Ustadzah pada slide awal tadi merupakan bentuk dari pengamalan protokol kesehatan. Protokol kesehatan sendiri merupakan tata cara agar kita berada atau hidup lebih sehat untuk mengurangi terpaparnya COVID-19. Protokol kesehatan sendiri ini telah distandarkan oleh WHO. WHO merupakan salah satu organisasi kesehatan yang berada di bawah naungan PBB. Jadi WHO ini melingkup kesehatan orang-orang yang ada di dunia ini. Karena tujuan dari WHO sendiri adalah untuk mencapai kesehatan bagi seluruh rakyat yang ada di dunia ini. Sudah diberlakukannya protokol kesehatan, muncul pertanyaan baru bagi kita. Mengapa kita belum boleh masuk sekolah ya usia? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Bojonegoro sendiri tidak termasuk dalam zona hijau. Coba diperhatikan grafik tersebut. Dari grafik tersebut dilihat bahwa wilayah Bojonegoro masih memiliki tingkat resiko yang tinggi untuk pemaparan dari COVID-19. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa kita bisa melaksanakan protokol kesehatan dengan sempurna. Alasan lainnya yang melatar belakangi belum dibukanya sekolah-sekolah adalah yang pertama, pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia yang menolak jika sekolah dibuka. Karena dari hasil kurva terlihat anak yang meninggal, anak yang positif, dan anak dengan PDP semakin meningkat tiap hari. Selanjutnya, Ketua Federasi Guru Indonesia juga tidak menyetujui karena sekolah dianggap sebagai klaster penyebaran yang cepat. Alasan lainnya adalah di SD Muhammadiyah 2 Bojonegoro dalam sehari lebih dari 600 individu melakukan kegiatan. Dan dari 600 individu tersebut tidak bisa dijamin apakah berasal dari zona yang hijau atau berasal dari zona merah. Dan yang paling penting, tidak bisa dijamin apakah dari 600 individu itu semuanya bisa benar-benar melakukan protokol kesehatan dengan sungguh-sungguh. Karena yang paling penting sekarang adalah kalian adalah penentu kehidupan bumi. Coba bisa dibayangkan, kalian memiliki masa depan yang panjang, kalian memiliki peluang yang besar. Namun, jika kalian harus dikorbankan di corona ini, maka sungguh tidak adil. Bagaimana dengan kehidupan bumi di masa depan tanpa kalian? Sehingga Ustadzah tetap berharap kalian melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini dengan semangat untuk belajar.
perjumpaan kita dalam pelajaran bimbingan dan konseling. Jika kalian menginginkan layanan bimbingan dan konseling, silahkan dicatat nomor ustadzah yang tadi ya. Kalian bebas bercerita apa saja yang kalian rasakan selama ada di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.